wabarakatuh. Baik, bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alha- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, pada sore hari ini, Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita pemateri kita Ustadz Fahrudin Nu'man, LC Hafizahullah Ta'ala, dengan topik kajian serial tematik terkait dengan Sanatul Wufud, kedatangan utusan Raja-Raja Himyar dengan suratnya. Ini berkenaan dengan setelah Fatul Mekah dan eh, tahun datangnya delegasi-delegasi begitu ya Ustadz ya. Nanti Nah, kita nanti kita akan belajar lebih banyak terkait dengan kedatangan utusan Raja Himyar, dari mana itu Raja-Raja Himyar dan apa isi dari suratnya dan bagaimana dramanya di situ kira-kira dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Sanatul ini dari cerita ini. Baik, Ustadz, tafadhol dipersilahkan untuk memberikan ilmunya. Tafadhol. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, terkhusus yaitu jamaah kajian Pogijaya, moderator dan seluruh yang hadir yang insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan sore hari ini adalah nikmat taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk bersama, ya, alhamdulillah, walaupun kita berjauhan, saya di Pandeglang, pesantren Riyadhus Shalihin, dan semuanya di tempat masing-masing, namun tidak mengurangi khidmat kita, ya, karena alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majlis, di pertemuan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Bahkan yang hadir bukan hanya kita saja, ya, yang hadir seluruh atau para malaikat yang turun juga di tengah majlis seperti ini, ketenangan, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada yang hadir di majlis seperti ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis apa itu? Majlis ilmu. Alhamdulillah. Ya, di mana kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan agama. Dan insya Allah semoga pertemuan kita menghantarkan kita ke tempat yang lebih indah, ya, setelah di dunia, yaitu di akhirat, karena jaminan Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yaitu majlis ilmu, menuntut ilmu, memudahkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, harus kita yakini bahwasanya tidak mungkin seseorang lurus bercahaya yang akan hidup indah di dunia dan sampai ke negeri akhirat, wallahi, kecuali dengan cahaya Allah
dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya, yang merupakan undang-undang dasar alam semesta yang wajib kita ikuti. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab kata Allah yang tidak ada keraguan ya di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang dibawa melalui utusannya yang termulia yang menjadi kudwah kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kudwah kita yaitu sallallahu alaihi wasallam yang ya diutus sebagai juru petunjuk juga. Allah katakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau hai Muhammad menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Allahu akbar. Oleh karena itu alhamdulillah hari ini kita akan mengupas sekelumit kecil dari perjalanan kisah gagah, hebat, indah, jaya ya beliau yang kita nikmati hari ini di antara serpihan ya kegagahan, kejayaan, perjuangan yang dulu Allahu akbar dijelajahi oleh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tentunya kaum muslimin rahimakumullah, saya sering bilang, mohon maaf sedikit ya, kalau kita ditanya apa itu Islam, maka sederhana, Islam adalah tujuan dan jalan. Islam adalah kebenaran dalam tujuan dan jalan. Dan itu termaktub dalam 2 kalimat syahadat. Jadi kalau Anda ditanya tentang Islam, apa itu Islam? Maka Islam itu 2 kalimat syahadat. Makanya orang yang mau masuk Islam, ya orang yang mau masuk Islam, pertama kali dia masuk, maka tidak ada lain kecuali harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Karena itulah inti Islam. Yang isinya apa? Tujuan. Lalu jalan. Apa maksudnya Ustaz? Naam, asyhadu an la ilaha illallah. Adalah tujuan. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka itu tujuan kita. Saya ingin tanya, tujuan Anda apa sih? Anda jadi apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya Allah, urusan agamanya akan jadi ibadah dan urusan dunianya akan jadi ibadah. Makanya ayat yang kita hafal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku ini ibadah ya, wa nusuki, sembelihanku ini ibadah badan, ini ibadah harta. Wa mahyaya, dan seluruh hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati, dan sebagaimanapun nanti kematianku, lillah. Insyaallah ya. Makanya oleh karena mohon maaf nih para dokter, semoga Allah jaga dan sehatkan. Mohon maaf Anda mengobati pasien, apa tujuannya? Maaf kalau sekedar tujuannya dunia, Allah kasih. Tetapi capek Anda tidak termaktub, tertulis di sisi Allah. Kalau sekedar dunia. Jadikan Allah. Ya, seorang istri masak di rumah, Allah. Seorang suami pergi ke tempat kerja, Allah. Menggapai ridha Allah. Melaksanakan itu tugas mulia. Ya. Nah, itu tujuan kita. Ini yang sangat penting. Jadikan semua ya tujuan kita adalah Allah. Kemudian tidak akan sampai ke tujuan itu tanpa mengikuti jalan. Maka sebagaimana tujuan satu, jalan juga satu. Apa jalannya? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup bagi kalian tauladan yang terbaik. Subhanallah. Semua hiruk-pikuk hidup dan kehidupan kita sudah diajarkan, dipraktekkan, dicontohkan, tidak ada yang tertinggal. Mau apa? Mau bab apa? Dari bab ujung rambut sampai ujung kaki, Nabi sudah jelasin. Dari bab bangun tidur sampai tidur lagi, mau bab apa? Bab tidur, bab bangun, bab masuk kamar mandi, bab apa? Bab naik kendaraan. Bab ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga, ketemu orang non-muslim. Apakah kita bunuh setiap non-muslim yang ada di samping kita? No. Sudah beres. Bab politik, bab dagang.
Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, itu substansinya. Karena sekedar kita mengenal sejarah, ya, sekedar kita mengenal sejarah, ya itu mungkin sebagai ensiklopedia kita. Tapi bagaimana ruh dari kita mengenal sejarah itu? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran. Yang kita ambil pelajarannya, hikmahnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, barakallahu fikum, Masya Allah ya. Perjalanan memetik sirah sampai saya mendapatkan tema yaitu Allahu Akbar. Dan tema ini bukti dari ayat. Saya akan menukil 2 surat. Surat yang pertama, surat Alam Nashrah. Hafal semuanya kan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah sebutkan nikmat kepada Rasulullah SAW, Pak Bu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Masya Allah. Muhammad menjadi lapang dada, menjadi senang, menjadi bahagia. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami hilangkan beban-beban yang menimpamu, ya, alladzi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Maksudnya Nabi, ya, diangkat darinya beban-beban, kesulitan-kesulitan. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu. Bagaimana Rasulullah SAW Allahu Akbar dikenang, namanya harum. Sampai Anda tadi sebelum asar Anda dengar pasti namanya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dikenal harum. Ya. Tapi itu semuanya, ma'asyal muslimin, itu semuanya, nikmat-nikmat itu semua, lapang dada, hilang beban-beban, menjadi gagah, menjadi adidaya, menjadi hebat, menjadi tunduk. Bahkan paling gagah ini hari ini. Terjadi Amul Wufud. Tahun ke-9 Hijriyah. Yang tadinya dihinakan Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah. Rasulullah keluar dari kota Makkah, kepalanya 100 unta. Di apa? Di DPO. 100 unta di DPO, dikejar sampai ngumpet di mana? Di Gua Sur. Sallallahu alaihi wasallam. Dibilang gila, dibilang safih, dibilang bodoh, dibilang majnun, crazy, gila. Dibilang tidak berakal, dibilang tukang sihir. Dikejar, mau dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari kota Makkah dari perkara dihina. Sulit di atas kesulitan. Bahkan ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah masa yang kau temui paling sulit melebihi sulitnya ketika engkau tercucur darah dan gerahammu pecah di perang Uhud?" Kata Aisyah, "Qala na'am." Kata Rasulullah, "Iya." Kapan Rasulullah? Subhanallah, ketika aku keluar dari kota Makkah. Kapan itu? Sebelum hijrah tentunya. Ya ketika istrinya wafat, Khadijah tercinta, backing dakwah. Secara psikologi, secara moral, secara harta. Dan beliau pun istri tercinta. Dan juga wafat di kala itu Abu Talib. Paman tercinta. Paman tercinta. Maka ma'asyal muslimin, walaupun tidak mau masuk Islam, akhirnya beliau mencari suaka, mencari pelindungan, sekaligus ingin mengenalkan Islam kemana? Ke Saqif. Dan kita sudah pernah bahas itu. Tentang penyerangan Saqif setelah perang Hunain. 2 kelompok besar, 2 kabilah besar, Saqif dan Hawazan. Di mana itu ke Saqif?
Kalau kita lihat ada orang Arab gelarnya As-Saqafi, berarti dari Taif. Di Taif. Allahu Akbar. Dihina Nabi. Ya, yaitu para pemuka Taif. Ya. Oh, dihina, bahkan dilempari dengan kerikil-kerikil. Ya Allah, oleh wanita-wanita, oleh hamba sahaya, anak-anak kecil. Sampai berdarah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sunnatullah. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan innamal usri yusra, innamal usri yusra. Tuh, Pak Bu. Pembahasan kita adalah substansi dari ayat ini, dan ini harus kita ambil pelajaran. Bahwa sunnatullah hidup ini harus mengalami fase. Ya, akan melalui fase. Fase apa? Sulit tuh. Fa innamal usri yusra. Tidak percaya, dua kali diulang. Innamal usri yusra. Sulit. Masya Allah, lihat. Tahun ke-10 Hijriah dihinakan dihinakan di Taif. Tahun ke-13 Hijriah, maaf, tahun ke-10 kenabian dihinakan di Taif. Tahun ke-13 kenabian beliau terusir dari kota Makkah, bahkan ya di DPO 100 onta kepala sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat tahun ke-9 Hijriah, cuma butuh 9 tahun saja. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Hanya butuh 9 saja, dibalik dari usr kepada yusr. Dari usr kepada yusr. Ya, dibalik dari usr kepada yusr, kepada kemudahan. Sehingga subhanallah beliau mampu memupuk kekuatan hebat sampai mengumpulkan 150.000 bala tentara, ya, lalu melakukan pembukaan kota Mekkah tanpa darah. Tunduk tanpa darah. Ya, pembukaan kota Mekkah tanpa darah. Ya, lalu setelah pembukaan kota Mekkah, subhanallah, beliau melanjutkan ke peperangan yang dikenal dengan Hunain. Dan itu pun tidak tercucur darah kecuali sedikit. Semuanya tunduk. Lalu dikepung oleh Nabi SAW. Setelah kita ceritakan ke waktu itu, subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, dulu dihina, sekarang datang izzah. Maka itu pelajaran bagi kita. Seorang muslim terkadang dalam kehidupannya menemui kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan urusan-urusan yang lain, apalagi dalam berjuang membela agama, memegang teguh agama, maka bersabar. Ya, justru kesulitan itulah yang mendidik kita. Bila kita sabar, bila kita ridha, dan kita arungi dengan, yaitu kita arungi dengan jalan yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, ibu-ibu bapak-bapak, Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, mana yang lebih hebat, orang dikuatkan apa diuji? Coba, ini belum pada ngantuk kan ya? Coba Belum, tadi Ustaz. Pak Mas siapa? Angga, Pembawa acaranya Mas. Angga, Mas Ustaz. Angga, Mas Angga. Mas Angga dulu saya tanya. Ini Ya, kalau moderatornya bisa jawab, berarti pengikutnya ikut jawab semua. gimana, Ustaz? Mas Angga, Imam Syafi'i ditanya, wahai imam, mana orang yang lebih hebat? Langsung dikuatkan apa diuji? Mas Angga dulu, jawaban Imam Syafi'i kira-kira apa? Dia menjawab yang diuji mungkin ya, Ustaz. Betul. Yang Berarti dikuatkan apa yang diuji? ya Yang ini kan diuji kemungkinan. gini, mana orang kalau mana yang lebih hebat orang? Langsung dikuatkan atau diuji? Kalau hebat mungkin kalau secara nalar yang dikuatkan langsung begitu ya, Sip. Ustadz ya. Masya Allah. Iya, jawaban dua-duanya tidak pas. Oh gitu. Gimana Oke, Ustadz? Coba. lanjut ya.
Jawaban Imam Syafi'i apa? Kata jawaban Imam Syafi'i, lan tumakkan illa ya bil ibtila. Tidak akan dikuatkan tanpa diuji. Tidak akan tanpa diuji. Dan saya yakin sebagian Anda mengalami fase itu. Cobalah kita pun mohon maaf kiasnya Anda menjadi dokter diuji dulu apa? Anda menjadi spesialis apakah santai slow man gitu? Enggak. Anda diuji dulu, begitulah sunatullah. Oke, itu yang pertama faedah dari amul wufud ini. Taib kaum muslimin Allah. Yang kedua yaitu dari surat Allahu Akbar yang membuat bahagia para sahabat walaupun sebagian sahabat bersedih. Suratnya tidak asing bagi kita, masyhur surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Allahu Akbar. Apabila datang itu pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Allahu Akbar. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, sebagian memahami ayat ini yaitu na'am, sepakat bahwasanya ini adalah tentang dengan surat Fatuh Makkah. Apabila datang pertolongan Allah dan manusia berbondong-bondong dan pembukaan kota Makkah dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, sebagian memahami ini Fatuh Makkah, bukan hanya Fatuh Makkah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk makna ayat ini adalah ayat ini adalah yaitu berbondong-bondongnya kabilah-kabilah Arab dari sekitar kota Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang dikenal dengan tadi kepala delegasi-delegasi wufud. Ya. Naam. Dan ayat ini tentunya Bapak Ibu, surat ini menjadi surat yang Abu Bakar menangis. Ya, kenapa? Karena penghujung suratnya Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kalau gitu hai Muhammad, bihamdi rabbika, memuji Allah, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepada Allah. Di sini ada dua faedah bagi kita. Pertama, Bapak Ibu, pertama, ketika mendapatkan kejayaan, kemenangan, nikmat, maka banyaklah bertasbih dan bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan sombong. Oh, aku pencapaian ini karena aku dokter, karena aku berilmu, karena aku dan aku. La. Allah. Ketika Allah berikan kemenangan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbondong-bondong manusia masuk dalam Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyaklah memuji dan bihamdi rabbika, alhamdulillah. Makanya Nabi senantiasa mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Biasakan. Bapak Ibu, kalimat yang paling Allah cintai, bahkan kalimat ini sekali diucapkan memenuhi timbangan di hari kiamat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah nyuntik, alhamdulillah. Ya. Sudah mengoperasi, alhamdulillah. Kalau dapat gaji apa, Mas Indra? Di akhir, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, iya, Masya gajinya Allah. dipotong gimana? Subhanallah. Ya, innalillahi gitu ya. Alhamdulillah juga ya. Jadi gini. Nabi kalau mendapatkan nikmat, Nabi bilang alhamdulillah atau alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya ya perkara-perkara baik bisa sempurna. Dan Nabi kalau mendapatkan ujian mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Gaji dipotong pun tetap alhamdulillah ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Karena Imam Ahmad mengatakan kondisi orang yang paling tinggi dalam keadaan musibah yaitu ketika kondisi orang yang mendapatkan musibah yang tertinggi di sisi Allah yang mengucapkan alhamdulillah. Karena dia yakin, ya orang bilang apa? Sengsara membawa nikmat. Orang bilang gitu. Betul itu. Ya, di balik musibah ada hikmah yang kita tidak
ya ketahui yang pasti hikmah itu akan ada. Ketika kita sabar dan ridha. Oke. Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan Nabi istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Kata Abu Bakar, aku mencium ajal. Aku mencium ajal. Ajal siapa? Ajal Nabi SAW. Kenapa? Karena Muhammad sudah diperintahkan banyak istighfar. Ya, naam. Tidak lama kemudian Rasulullah semenjak turunnya surat tersebut, Rasulullah wafat. Kalau tidak salah seling 3 bulan. Ya Rasulullah wafat. Makanya Bapak Ibu, subhanallah yang sudah pada tua nih. Sudah pada tua belum? Kalau kita sih agak tua dikit ya. Naam, maka banyaklah beristighfar. Ya, banyaklah beristighfar ya agar kita menambal kekurangan-kekurangan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik. Terkait amul wufud teman-teman semuanya. Sebetulnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu, boleh kita katakan bangsa-bangsa Arab sekeliling Mekah ini mendengar Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka wait and see. Ya, nunggu. Ini Rasul beneran bukan nih. Pak Bu. Ya. Makanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan ya, Amr bin Salamah Al-Jarmi mengatakan wa kanatil Arab talawwama bi islamihim al-fath. Ya. Oh, sebentar. Wa kanatil Arab. Nah, kala itu orang-orang Arab menunda untuk masuk Islam sampai Fathu Mekah. Ya. Fayaqulun utrukuh, maka mereka mengatakan biarkan dia, maksudnya Muhammad, wa qaumahu dan kaumnya. Coba kita cek dulu. Fa in dhahara alaihim, bila dia mengungguli kaumnya, fahuwa nabiyyun shadiq, maka dia nabi yang benar. Kalau dia mengungguli kaumnya, kaum Quraisy, ya, maka falamma kanat waq'atu ahli al-fath, maka ketika terjadi Fathu Makkah, badara kullu qaumin bi islamihim. Ya, maka setiap kaum bergegas untuk menyatakan keislaman mereka. Ya, naam. Yes, naam bergegas untuk mengatakan keislaman mereka. Dan seterusnya. Ini ceritanya panjang hadisnya. Saya kutip sedikit. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab sekitar mana itu dari Syam, dari Yaman, dari Oman, nanti akan kita sebutkan sekitar 70 Pak delegasi. Nanti akan kita sebutkan ya, 70 delegasi yang datang kepada Nabi SAW, dan itu terjadi di tahun ke-9. Kenapa tahun ke-9? Karena Nabi SAW ya delegasi karena Nabi SAW telah melakukan pembukaan kota Makkah di akhir tahun ke-8. Subhanallah, tadi ayat yang tadi. Wa idza jaa nasrullahi wal fath inna fatahna laka fathan mubina. Oh, Pak Bu. Ya. Yang tadinya terhina bisa mengumpulkan 150, yaitu 150 bala tentara. Bahkan itu setelah apa coba? Saya ingin tanya Bapak Ibu. Perang pertama, siapa? Saya silakan boleh siapa aja yang jawab. Perang pertama terjadi perang apa namanya? Perang Badar. Perang Yes. Tes ini ada beberapa perang. Perang pertama yang terjadi perang Badar. Bayangkan Pak Bu. Luar biasa ini tes perang Pak. Bahkan Nabi tidak berniat perang Pak. Nabi berniat untuk mencegat itu kafilah dagangnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Bersama Khalid bin Walid. Oke. Nabi hanya membawa 314 sahabat. Dan mereka yang akhirnya terjadi perang, 1000 bala tentara. Dipermalukan Badar. Mereka di Badar. Sampai yaitu pemimpin terbesar mereka, siapa namanya? Abu Jahal terbunuh di situ. Dan pemimpin-pemimpin besar yang lainnya. Lalu terjadi perang Uhud.
Lalu terjadi perang Uhud. Ya. Dan tentunya di perang Uhud, terjadi kekalahan. Tapi sebetulnya tidak kalah. Kalau Anda belajar perang Uhud, saya yakin sudah melewati ya. Itu menang telak. Hanya saja qadar Allah. Setelah menang telak, ada sebagian sahabat yang di yang di bukit Jabal Rumat tuh, yang Amanah. diamanatkan untuk memanah. Ya Allah, qadar Allah. Ya, manusiawi sahabat dan sudah diampuni, tidak ada yang hina ya sahabat itu satu, maaf ya. Maaf, ahlu sunnah tidak boleh menghinakan sahabat satupun. Mereka sudah diampuni oleh Allah, mereka melanggar itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi, jangan turun kami menang atau kami kalah. Walaupun kami harus badan kami dimakanin burung gagak, jangan kalian turun sampai ada komando. Qadarullah, ketika menang terpincut minkum mayuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Abdullah bin Jubair waktu itu sebagai pimpinan 50 bala tentara di atas itu, di atas Jabal Bukit Ainain namanya. 40 terpincut dengan harta rampasan, tinggal 10 bersama Abdullah bin Jubair. Ya, Subhanallah, Khalid bin Walid yang tahu taktik Rasulullah gagah. Pas Khalid nengok ke belakang, juga dalam riwayat ada panggilan setan, ya. Maka Khalid lihat kekuatannya sudah berkurang di atas, maka berbalik Khalid naik ke atas lalu dibunuh satu-satu. Sementara yang di bawah sedang sibuk mengumpulkan ghanimah, lalu dihujani tombak dan panah dari atas. Loh, ilallah. Kalah. Sampai 70 sahabat, dan hari ini kalau kita ke Madinah, kita berkunjung ke yaitu Uhud, syuhada Uhud ya. Insya Allah saya yakin yang sudah pernah umrah atau haji pernah ke sana. Oke? Itu perang menang, Pak. Sebetulnya menang, walaupun kalah, menang sebetulnya. Lalu teman-teman semuanya, saya ingin tanya lagi, perang terakhir Pak Bu Nabi diserang, perang apa namanya? Yang kata Nabi, al-yauma nagzu wa la yugza alaina. Hari ini kita akan serang mereka, mereka tidak akan pernah menyerang kita. Perang apa? Ada yang tahu? Enggak. Hadiahnya dari moderator. Hah? Perang apa? Perang terakhir Rasulullah di Madinah diserang. Setelah itu tidak pernah ada berani orang yang nyerang Madinah. Perang apa? Kontak, bukan. Yes, perang Khandaq. Perang Ahzab. 10.000. Di mana andai kata para ahli sejarah, andai kata dihitung penduduk kota Madinah, sampai bayinya pun nggak nyampe 10.000 tuh. Ya, diserang dari berbagai penjuru, orang Yahudi, musyrik, dari Gotofan, dari mana-mana diserang. Tapi Allahu Akbar, Allah menangkan dengan taktik perangnya siapa? Salman Al-Farisi bikin itu parit. Lalu setelah itu Allah binasakan. Lalu kata Nabi apa? Al-yawma nagzu wa la yugza alaina. Hari ini yang akan kita mulai perangi mereka dan mereka tidak akan pernah merangi kita. Satu lagi pertanyaan. Perang apa Nabi terakhir memerangi bangsa Arab? Setelah itu Nabi tidak pernah lagi selesai, enough, selesai. Karena sudah semuanya masuk Islam. Perang apa? Perang terakhir Nabi memerangi bangsa Arab. Kalau Fatu Makkah itu belum terakhir itu. Perang apa? Ada yang tahu? Saya sebutkan tadi barusan. Perang apa? Tabuk, bukan. No. No. Tabuk bukan Arab. Tabuk itu Romawi. Hmm. Oke? Perang Hunain. Perang apa? Perang Hunain. Ya, 30.000 bala tentara Hunain. Ya. Na'am, ma'asyar muslimin rahmakumullah, itu perang terakhir itu dengan Arab itu. Nah, dari situlah ma'asyar muslimin, Nabi SAW selesai memenangkan, yaitu pergolakan kekuatan orang-orang non-muslim, kafir, musyrik. Ya. Nah, maka Nabi SAW, ma'asyar muslimin, ketika didengar Muhammad luar biasa gagahnya, memenangkan perang ini, perang itu, perang ini, perang itu, sampai terakhir perang Hunain. Lalu Nabi selesai panjang ceritanya, kemarin kita sudah bahas tentang pengepungan Hawazan, pengepungan Saqif, ya kan? Di Taif. Lalu Nabi kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Jamaah sekalian, dan semua berbicara tentang Rasulullah. Orang-orang sekitar bangsa Arab yang maksudnya yang jauh dari kota Mekah, yang menjadi topik tema di kala itu
Islam dan Rasulullah SAW. Antara mereka kagum, bahkan sebagian mereka ada yang sudah pernah Nabi utus delegasi Islam. Antara mereka sudah sekarang percaya, antara yang mereka takut. Kita nanti gimana? Akhirnya kaum muslimin, nah apalagi. Ketika sampai ke kota Madinah, Nabi SAW mendengar bahwasanya Romawi menyiapkan ratusan ribu bala tentara. Pak Bu, kata Nabi, mantep nih kata Nabi ya. Arab beres nih. Ya, Arab beres nih. Ya, maka terdengar bahwasanya Romawi itu di mana? Di Romawi itu Pak daerahnya Syam, itu sekarang Palestina, Yordania, kemudian kemudian apa sampai ke sana itu kemana ke Astagfirullahaladzim ke Spanyol ya. Kalau ada Romawi ada Yunani. ada apa? Yunani bukan? Ya enggak ya daerah sana itu Spanyol itu Romawi. Hmm. Mereka mengadakan datang kabar kepada Nabi SAW bahwasanya mereka mengumpulkan ratusan ribu bala tentara untuk menyerang Madinah. Kata Nabi, oke. Maka Nabi SAW kumpulkan Allahu Akbar bala tentara kembali. Bahkan luar biasa saya kira itu sudah dibahas tentang bagaimana Allahu Akbar. Ya, di kala itu dalam keadaan musim panas, kemudian sedikit agak paceklik, kemudian juga ya apa namanya sedang berbuah pohon kurma, ujiannya banyak. Namun subhanallah ternyata tidak sampai perang. Mereka sudah ketakutan sebelum. Makanya kata Nabi nusirtu birra'bi masyirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah. Musuh sudah gentar sebulan sebelum aku datang. Wah mantap. Musuh sudah gentar sebelum aku datang. Semakin takut aja Arab-Arab Pak Bu. Ya, Arab Yaman, Arab Oman, Arab Najran. Najran itu sekarang Jizan. Jizan itu perbatasan Yaman. Arab Kindah. Ya, maka semakin, wah topik temanya semakin besar. Romawi aja tunduk, gimana kita? Wah, kan gitu. Romawi saja tunduk. Dan mereka tadi saya bilang, dalam Sahih Bukhari, wait and see. Ya, wa kanatil altalum bi islamil fath, yaitu orang-orang Arab menunggu nih. Ya, kalau Muhammad menang atas kaumnya, berarti dia benar seorang nabi. Lihat. Ya, kalau ternyata subhanallah terjadi kemenangan itu, bahkan dikuatkan dengan apa? Dengan kemenangan di Romawi. Wow, Romawi sampai tunduk Pak, sampai bayar jizyah upeti Pak. Masya Allah Pak. Maka semua akhirnya tahun ke-9 Hijriah berbondong-bondonglah. Salah satu makna Ibnu Katsir mengatakan waru'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yaitu adalah datangnya delegasi lagi. Tahun berapa? Tahun ke-9. Oleh karena itu Nabi SAW terlambat Pak Bu. Ya, terlambat apa? Melaksanakan hajinya. Haji apa namanya? Karena wufud ini setelah Fatuh Makkah dan di situ juga ada penaklukan Romawi melalui Tabuk, perang Tabuk, ya. Kemudian Nabi tadinya mau haji tahun 9, selesai kan? Pembukaan kota Mekah, ternyata Allahu Akbar dapat nikmat baru. Ya, berbondong-bondong. Yaitu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa kanat wufudul Arab wa hadhihi sana ay sanat tasi'ah, kata Ibnu Katsir. Ya, yaitu tahun ini tahun ke-9 tusamma sanatul wufud. Dinamakan itu tahun yaitu delegasi-delegasi datang. Likasrati man qudima fiha min wufudil Arab. Disebut tahun delegasi, tahun kedatangan delegasi-delegasi karena memang banyak sekali itu delegasi-delegasi Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Gagah. Bapak Ibu, boleh saya sedikit keluar? 1 menit saja. Apa yang membuat Nabi gagah? Dan para sahabat. Nah ini nanti tulis dalam tinta emas Pak. Ini di antara yang paling penting. Yang membuat Nabi gagah, kata para ulama,
Yang membuat Nabi dan para sahabat gagah di kala itu menjadi manusia yang yang disegani, agama adidaya, Madinah menjadi negara Islam pertama yang ditakuti, disegani, ya, adalah 3 perkara. Satu, akidah mereka yang kuat. Keimanan mereka yang kuat. Ketauhidan mereka yang lurus. Ketauhidan mereka yang lurus. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid. Yang buah dari tauhid atau isi tauhid itu satu tentunya. Hanya menghambakan diri, tidak pernah menghambakan diri kepada manusia. Tidak pernah tunduk kepada manusia. Yang kedua, muncul rasa cinta yang dahsyat. Bapak Ibu, makanya sahabat jangan tanya infak harta ya. Cintaannya kepada Allah, darah mereka cucurkan. Cinta. Ya. Kemudian subhanallah, rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga takutnya membuat mereka jauh dari perkara-perkara yang Allah larang. Dan mereka sami'na wa ata'na, siap gerak dengan Nabi SAW. Ya. Dan juga rasa tawakal. Rasa tawakal, yaitu penyerahan diri. Dan dia yakin bahwasanya Allah yang memberikan kekuatan. Bukan jimat mereka, bukan kuburan-kuburan yang didatangi. Bukan malaikat-malaikat yang disambat-sambat. Bukan jimat-jimat. Bukan dukun-dukun. Bukan paranormal yang tidak pernah normal. Bukan syekh-syekh, wali-wali yang disambat-sambat, yang disujudi. La, Allah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah kita perangi mereka. Allahu Akbar. Satu kekuatan tauhid. Itulah militansi mereka. Itulah militansi mereka. Ya, karena cinta, takut, tawakal, dan mereka pun berjuang menegakkan agama Allah. Ya. Mereka tidak takut mati, Pak. Bahkan terkadang bahkan mati mereka cari, Pak. Ya, bagaimana syahid itu cita-cita mereka. Syahid itu cita-cita mereka. Karena Allah SWT. Ketika seseorang mati syahid, la ilaha illallah, selesai. Tidak perlu dimandiin, Pak. Tidak perlu diganti baju, Pak. Tidak perlu. Tidak perlu disolatkan, Pak, yang mati syahid di medan perang. Langsung. Itu satu. Kekuatan tauhid, cinta dan takut kepada Allah. Mereka berjuang. Ya. Persetan dengan apa yang mereka, yaitu hilang dari urusan dunia. Yang kedua, yaitu Pak Bu jamaah, kekuatan yang kedua, menegakkan sholat berjamaah. Menegakkan sholat. Bapak Ibu lihat, saya ingin tanya Pak Bu, awal kali Nabi datang ke kota Madinah ngapain? Awal kali Nabi datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada di Kuba, ngapain? Bikin masjid. Yes. Nabi nyampe hari Nabi nyampe hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi, cuma 5 hari di Kuba. Yang Nabi bangun masjid, Pak. Tempat berkumpul kaum muslimin. Tempat dipanggilnya kaum muslimin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari salat sini, salat sini, berkumpul, jamaah. Mari cari kebahagiaan dan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Pasti menang, pasti bahagia orang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Yang mereka khusyuk dan menjaga salatnya, apalagi berjamaah. Makanya orang kafir bilang, jangan takut sama kaum muslimin kalau salat subuhnya belum seperti salat Jumat. Enggak usah takut. Sama kaum muslimin, kalau salat subuhnya belum seperti salat Jumat. Masya Allah. Makanya Makkah dan Madinah sampai hari ini masih jaya. Salat subuhnya masih seperti salat Jumat. Allahu Akbar. Ya, tegakkan salat. Karena Allah bilang, alladzina immakannahum fil ardi. Orang-orang yang Allah ingin kuatkan di bumi, aqamus salat. Tegakkan salat.
Yang ingin dikuatkan, tegakkan salat. Yang ketiga, 5 hari, hari Jumat pagi Nabi masuk ke kota Yathrib, yaitu ke kota, yaitu apa namanya, ke dalam kota Madinah. Apa yang dilakukan? Bangun Masjid Nabawi. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pundi-pundi kekuatan Islam setelah akidah, ini yang paling kuat ya, setelah akidah, yang kedua jamaah, yang ketiga al-ukhuwah, persatuan. Ya, persatuan. Makanya ya, program politik Nabi SAW ketika nyampe ke kota Madinah, apa yang dilakukan? Mu'akhah, mempersaudarakan muhajirin dan ansar dengan persaudaraan yang kuat. Dan Nabi hilangkan pertikaian dan perpecahan. Ketika ada orang muhajirin bilang, ya lal muhajirin, ya lal ansar, kata Nabi, bi'ha fa inha muntinah. Tinggalkan itu jijik. Berbangga dengan kabilah, berbangga aku Banten, aku Sumatera. Aku apa? Anak keturunan Nabi, berbangga, teriak-teriak. La, ukhuwah. Makanya orang kafir pun bilang, jangan pernah takut kepada Islam selama mereka berpecah belah. Begitu hebat persatuan kaum muslimin, Pak. Makanya kata Nabi, al-muslimu al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain satu bangunan saling menguatkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Ini Pak pundi-pundi kekuatan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jangan mimpi menang kesyirikan merajalela. Kalau kesyirikan masih merajalela, kuburan masih disambat-sambat, dukun masih didatangi, paranormal masih ditanya, jimat masih dipakai, klinik-klinik sihir. La ilaha illallah. Nyi Roro Kidul dikasih kepala kerbau. Jangan berharap menang kesyirikan. Belum lagi ya Allah, masjid-masjid kosong, Pak. Ngaku muslim tapi tidak dikenal, tidak kenal 5 kali berangkat ke masjid, Pak. Ayo. Nabi sangat marah, Pak. Sepakat para ulama, wa may yatakhallafu anha ila munafiqun ma'lumun nifaq, tidak ada yang menyelisih salat jamaah, tidaklah ada yang tidak berjamaah di zaman Nabi, kata Ibnu Mas'ud, kecuali memiliki sifat kemunafikan yang jelas. Jadi di zaman Nabi kalau mau melihat siapa si fulan itu munafik, kalau tidak cek bagaimana jamaahnya. Iya, jamaah laki-laki berjamaah. Dipanggilnya di masjid bukan di rumah. Hayya 'alas shalah. Dan yang ketiga, yuk kita satukan ya Allah, semoga Islam bersatu. Allahu Akbar. Tapi tentunya di atas tauhid, di atas sunnah, di atas saling cinta, bukan kepentingan bukan kepentingan apa namanya? Ya, maaf ya, partai, bukan kepentingan dunia. Ya, ada gula, ada semut, tidak. Tapi kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, negeri ini Pak luar biasa. Sebetulnya harusnya selain kita takut dengan Indonesia karena Indonesia negeri muslim terbesar, tapi sayang pundi-pundi kekuatan Islamnya tidak nampak, syirik masih merajalela, masjid-masjid kosong, ditambah lagi Allahu Akbar, perpecahan, Allahu Akbar luar biasa, gontok-gontokan, saling hina, saling caci, saling maki, la ilaha illallah. Tapi ya sudahlah ya, minimal ku anfusakum, diri kita yang selamat. Oke, masyaallah muslimin, lanjut lagi. Maka tahun ke-10 ya, berapa delegasi para ulama berselisih. Namun yang masyhur sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang masyhur 70 delegasi. Bahkan ada yang mengatakan sampai 100 delegasi. Antara raja, antara para pemimpin-pemimpin kabilah, ya, yang punya pamor-pamor di negerinya, ya, yaitu sekitar 70 delegasi datang. Contoh diantaranya teman-teman semuanya, ya, yang datang dari kepada Nabi SAW dari Najran, orang-orang Nasrani Najran, Jizan sekarang namanya, perbatasan Yaman, ya. Kemudian juga Saqif, delegasi Saqif itu dari mana Saqif tadi? Dari Hunain, dari Taif, ya. Kemudian juga Bani Tamim, ya, dari Najd. Najd sekarang Riyadh, ya, daerah Riyadh, ya. Nah, Najd, ya. Kemudian dari Bahrain, ya. Kemudian dari Hadramaut, dari Yaman, ya. Dan Yaman itu terbagi dua, teman-teman semuanya. Ada Yaman Shimal, ya, Yaman Selatan,
yaitu mereka disebut Hamdan dan Kindah. Dan yang kita bahas hari ini yaitu dari Himyar. Ya, datang mereka. Bapak Ibu sekalian kemallah. Ya. Pertanyaan sebelum kita masuk tentang Himyar ini, Allahu Akbar. Pertanyaan, kenapa kita bahas Himyar? Karena Himyar ini Masya Allah ya. Delegasi yang totaliti semua raja-rajanya masuk Islam. Dan bahkan mereka meminta sesuatu yang mulia dari Nabi SAW. Nanti kita bahas sedikit ya. Tujuan delegasi ini, ya apakah semua yang datang masuk Islam? Jamaah? Apakah yang berbondong-bondong dari 70 yang masyhur sampai 100 ya? Delegasi-delegasi Arab itu untuk masuk Islam? Tidak. Tapi keumuman banyaknya, sebagaimana kata Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim, lam takunul wufud kulluha muslimah. Tidak semua delegasi yang datang yaitu menerima Islam. Wala ja'at kulluha lil Islam, dan datang tidak semuanya datang untuk menerima Islam. Bal minhum al-muslim, sebagian mereka ada yang mau menerima Islam, wa minhum muslih, musalih, dan di antara mereka ada yang minta damai, aman. Wa minhul munadhir, bahkan ada yang ngajak debat dulu, mendebat Nabi SAW. Yaitu seperti bagaimana Najran, ya, orang-orang Nasrani Najran yang akhirnya mereka ya mau membayar jizyah. Walaupun akhirnya sekarang sudah menjadi negara Islam. Najran itu sekali lagi sekarang Jizan. Jizan itu perbatasan Yaman. Sudah masuk Saudi Arabia. Sekarang Najran masuk ke Saudi Arabia. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Jadi tidak semuanya delegasi datang untuk menerima Islam. Ya. Tapi intinya apa? Intinya semuanya tunduk. Bahkan mereka lebih baik yaitu membayar jizyah, upeti pajak. Karena Pak Bu jamaah, di zaman Nabi ketika Islam kuat, ya ketika Nabi membuka kota-kota, ya membuka kota-kota, maka dikasih pilihan masuk Islam, ya kalau masuk Islam maka sebagaimana dalam surat Nabi kepada orang-orang Himyar, masuk Islam, kalau masuk Islam maka hak mereka hak kaum muslimin. Kalau tidak mau masuk Islam, maka ditawari dua, satu mau bayar jizyah tidak, upeti tidak. Kalau mau bayar jizyah, mau bayar upeti, maka ya diterima. Sehingga mereka boleh tinggal di negeri Islam menjadi kafir dhimmi. Atau kafir yang meminta damai mu'ahad. Nah kalau mereka tidak mau bayar jizyah, baru Nabi perangi bukan untuk dibunuh, tapi untuk ditundukkan. Namun amul wufud tidak ada yang diperangi. Raja-raja hatta sampai yang tidak mau masuk Islam, mereka tidak diperangi, tapi langsung nyerah kepada Nabi dan mengadukan negosiasi politik agar minimal mereka aman, tidak diganggu dan tidak dibunuh dan tidak diusir oleh Rasulullah SAW. Ya subhanallah, gagahnya, hebatnya, luar biasa ya. Tapi ingat ya, pundi-pundinya itu 3 tadi yang kita sudah sebutkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sisa waktu kita sampai jam berapa Pak Indra? Sampai jam 5, Ustadz. Waduh. Jam 5, namun Tambah dikit lah. mungkin Tambah lebih dikit. dikit ya. Oke, 5.15 ya, sampai 5.15. ya. Oke. Ya. Teman-teman semuanya kemallah, yang kita bahas adalah muluku Himyar. Tidak mengapa, itu mukadimah penting. Karena Himyar ini satu dari 100 atau 70. Ya, Himyar itu adalah gelar muluku Himyar, raja-raja Himyar. Himyar itu adalah raja-raja Yaman. Tapi Yaman Janub, Yaman selatan ya. Janub itu selatan ya. Oh, na'am, ya. Yaitu Yaman dari Yaman selatan. Dan rajanya banyak, ya. Di antara raja mereka yaitu Dzul Kilal Al-Himyari, Al-Harits ibn Kilal Al-Himyari, Nuaim ibn Kilal Al-Himyari. Ya. Orang-orang yang Himyar Yaman, Masya Allah. Dan orang Yaman, Bapak, teman-teman semuanya, ya, datang pernah dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi SAW, Ja'ahlul Yaman, ya, Ja'ahlul Yaman, kata Nabi puji, Nabi apresiasi, datang penduduk Yaman, Masya Allah, hum araku kuluban, mereka paling lembut hatinya, Masya Allah. Ini penting, ya, ketika datang, ya, Masya Allah, orang yang mau masuk Islam, apalagi pembesar, ya,
Jangan ditakut-takuti, dipuji sama Nabi. Hum araku quluban. Mereka paling lembut hatinya dan paling baik lisannya, ya. Dan al-imanu yamaniyah, iman datang dari negeri Yaman. Allahu Akbar. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, mereka sebelum datang mengutus mengirim surat, atau mereka bawa surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara dua, antara mereka utus suratnya dan antara mereka bawa surat itu dan mereka dibacakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratnya kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya, sebagaimana ya dalam Musnad Imam Ahmad, isi surat mereka Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Ila Muhammadin Rasulillah. Subhanallah. Kata mereka, ila Muhammad Rasulillah, utusan Allah. Min muluki Himyar, dari raja-raja Himyar, yaitu Yaman Selatan. Ya. Naam, raja-rajanya disebut, daerah situ sebut semuanya Himyar. Amma ba'du. Ya. Maka setelah itu, maka kata mereka, fa inna nashhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya kami semua bersaksi. Allahu Akbar, semua menerima Islam setelah wait and see tadi ya. Kami bersaksi la ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasuluh. Bahwa engkau hai Muhammad hamba dan Rasulullah. Wa annahu la rabba ghairah. Dan sesungguhnya tidak ada Rabb selain Allah. Wala khairu illa khairuh. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Allah. Wa qad amanna billah. Dan sungguh kami telah beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan Rasulnya. Wa bima ji'ta bihi, dan dengan apa yang engkau datangkan. Maksudnya dari Islam. Islam di atas dalil, Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang dibawa Nabi SAW. Wa ma anzalallahu alaika, dan apa-apa yang Allah turunkan kepadamu. Maksudnya dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qad aslamna ta'iin. Dan kami telah menyerahkan diri kami penuh dengan ketaatan, ghairu mukrahin, sama sekali tidak terpaksa. Ya, wa bay'ana, kami akan baiat engkau hai Muhammad alal Islam, ya, di atas Islam. Wa syahidna anna dinallahi huwal Islam, dan kami bersaksi bahwasanya agama Allah yang benar hanya Islam. Masya Allah, hari ini ya, semua agama benar, semua banyak jalan menuju Roma. Naudzubillah, ikut happy birthday, ikut apa, happy birthday Maulid, ya, Isa, Natalan, segala macam. Ya Allah, subhanallah, menghinakan diri setelah kita digagahkan. Lah, lihat ya, mereka mengatakan wa syahidna, kami bersaksi anna dinallahi huwal Islam, agama yang benar adalah Islam, wa annaka nabiyullahi haqqa, dan engkau yaitu nabi Allah yang benar. Ini Pak Bu, persaksian apa? Persaksian keislaman mereka. Lalu kata mereka, fab'as ilaina man yu'allimana din. Allah. Muhammad, wahai Rasulullah, utuslah ke tengah kami siapa yang mengajarkan agama ini. Wa yufaqihuna fis sunnah, dan mengabarkan dan memahamkan kami dengan sunnah. Dengan sunnah maksud tuntunan Rasulullah SAW. Wa yakhudun minna sadaqatina, dan silakan ambil zakat-zakat dari kami. Kami punya kekayaan, ambil silakan zakat-zakat kami. Karena mereka sudah tahu Islam syahadat, salat, puasa, zakat. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Makanya Pak Bu, kata Imam, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika mengomentari surat orang-orang Himyar, wa fi kitabi muluki Himyar, kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam surat raja-raja Himyar, dalilun ala fiqhihim. Subhanallah, sebagai dalil atas bahwasanya mereka sudah sedikit memahami agama ini. Wa husni qasdihim, dan mereka niatnya sangat bagus. Datang kepada Nabi untuk masuk Islam, untuk bersyahadat, menyatakan keislamannya, bahkan berbaiat kepada Nabi. Bahkan minta ada yang diajari. Makanya Bapak Ibu, saya ingin tanya, setelah utusan Himyar datang, Nabi ngutus siapa? Ngutus dua orang, yaitu Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Nabi mengutus dua sahabat mulia, satu kekasihnya itu Mu'ad bin Jabal, yang kedua yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Wa idbadaru bitauhid, di mana mereka, kata Ibnu Qayyim, segera untuk menerima tauhid, summa talabul ta'lim, dan mereka meminta agar diajarkan Islam. Hebat, luar biasa. Ya, satu lagi Ibnu Qasim mengatakan wa hadza min a'dhami ma yadullu ala dukhuli ahli Yaman fil Islam. Surat ini menunjukkan bahwasanya penduduk Yaman dikala itu semuanya masuk Islam. Tau'an bila qitalin,
Islam masuk Yaman dengan ketundukan bukan dengan peperangan. Subhanallah. Akhi, jangan teman semua. Ya karena waktu kita ya. Akhirnya Nabi balas, Pak. Nabi balas surat mereka. Nabi balas surat mereka dan dalam pembalasan surat ini tentunya ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Ya. Naam, kaum muslimin rahimakumullah. Apa kata Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Nabi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan, ya, kebiasaan para penulis surat di zaman Nabi dan sebelumnya yang Muslim. Min Muhammadin Rasulillah ila muluki Himyar. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada para raja-raja Himyar. Allahu Akbar. Amma ba'du. Faqad balagani kitabukum, sungguh telah nyampai kepadaku yaitu surat kalian. Wa fahimtu ma dzakartum fi, dan aku faham apa yang kalian sebutkan dalam surat itu. Wa innakum qad aslamtum lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya kalian telah menyatakan keislaman mereka, keislaman kalian, penyerahan diri kalian kepada Rabbul Alamin, Allah, wa syahidtum annallaha la ilaha illallah, dan kalian pun telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan Muhammad adalah utusan dan rasulnya. Maka kata Nabi, faman syahida an la ilaha illallah. Maka barang siapa yang telah bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah, wa aqamas salat, dan dia pun menegakkan salat. Bapak Ibu ya, menegakkan salat. Tegak salat itu 5, Pak. 1, ikhlas. 2, khusyuk. 3, di atas sunnah. 4, di awal waktunya. 5, di masjid bagi laki-laki. Itu negakin salat. Ikhlas, khusyuk, ya, di atas sunnah Nabi, bukan asal-asalan, ya, bukan yaitu ditambah-tambah. Kemudian apa yang keempat, di awal waktu, jangan mengakhir-akhirkan sholat. Kemudian juga apa? Berjamaah. Tidak dikatakan menegakkan sholat kalau tidak berjamaah. Ya. Lalu kata Nabi, wa ataz zakat, dan membayar zakat, wa shoma Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjal bait. Nabi ajarkan rukun Islam. Pundi-pundi, ya, pundi-pundi yaitu ibadah dalam Islam, yaitu haji ini istata'a ilai sabila, yang mampu ke jalannya, faqad dakhala fil Islam, maka dia telah masuk ke dalam Islam. Walahu malil muslimin, maka bagi mereka mendapatkan hak yang didapat oleh kaum muslimin. Wa alaihi ma alaihim, dan wajib atas mereka apa yang wajib menjadi kaum muslimin. Lalu wa inni qad ba'atsu ilaikum rasuli. Nah, lihat Pak Bu, langsung Allah Nabi jawab nih, masyaallah. Makanya di antara perkara penting Pak, mengutus delegasi dari segi dakwah, dai-dai. Masya Allah ya. Makanya mohon maaf nih teman-teman yang punya, ya mungkin kita di satu sisi keahlian kita bukan di bidang agama, tapi tidak mengapa. Ya, Anda dengan harta Anda biayai para penuntut ilmu, para dai, diutus kemana? Ke Papua, diutus kemana? Ke ujung kulon ya. Ayo. Nah, itu bagian dari jihad kita, karena di antara metode dakwah Nabi apa? Mengutus para sahabat, ya. Lihat kata Nabi, wa anni qad ba'atsu ilaikum rasula, dan aku telah mengutus kepada kalian utusanku, yaitu tadi siapa? Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Dan termasuk Ali bin Abi Thalib pernah diutus ke Yaman oleh Nabi SAW. Wa amartu an yu'allimakum kitaballah, dan aku perintahkan mereka untuk mengajarkan kepada kalian kitabullah, kitab Allah, wa sunnatin nabiyyi, dan sunnah nabinya. Dan ini 2 dasar Islam tentunya. Pak Bu jamaah, awas nih. Ya, 2 dasar Islam, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Pak. Jangan pernah keluar dari Quran dan Sunnah. Mohon maaf, siapa yang keluar dari Quran dan Sunnah maka sesat. Siapa yang keluar dari Quran dan Sunnah maka nggak kepake oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka pasti terjerumus kepada dosa yang besar setelah syirik, itu bid'ah. Dan tentunya kita mengikuti generasi yang sudah dijamin masuk surga, yaitu para sahabat, para salafun saleh. Oleh karena itu, Pak, teman-teman semuanya, ya, apa namanya, apa itu, dasar agama yang harus kita pegang hari ini, Al-Quran, Sunnah, dan mengikuti jejak salafus saleh, yaitu orang-orang terdahulu yang saleh, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Oleh karena itu jangan asing, jangan a priori dengan istilah hari ini kita sebut mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf itulah Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian wa an ya'khudha min aghniyaikum shadaqatikum. Nah, ini Pak mau Nabi rincikan nih.
dan agar diambil dari orang kaya di antara kalian zakat-zakatnya, sedekah-sedekahnya, fayurduha 'alal fuqaraikum, lalu dikembalikan, diberikan kepada fuqara, fakir-fakir. Masya Allah nih. Ya Bapak Ibu, Allahu Akbar ya. Ada ibadah yang saya yakin yang ikut kajian di sini sudah nyampe nisab nih. Para dokter, para profesor, ya, teman-teman yang punya bisnis, ya sudah Pak, sudah memiliki nisab. Ayo, ya, awas bukan yang kita miliki. Di sana ada milik Allah yang haram kita makan. Milik Allah yang haram kita makan itu yang harus disalurkan kepada fuqara masakin, itu zakat. Maka lalu kata Nabi, dengarkan, Nabi berikan subhanallah undang-undang dalam pengambilan zakat. Wala yukhadu minas shadaqati harmah. Dan jangan diambil dari sedekah yaitu hewan yang sudah tua. Ya. Maksudnya kalau kita zakat katakan unta atau kambing, maka jangan sampai yang diambil yang tua banget. Maksudnya yang sedang-sedang. Wala data gharar, ya. Wala data awar, dan yang cacat. Ya. Artinya zakat itu bukan jangan zakat itu dengan memberikan yang cacat. Wala taisul ghanam, jangan juga yaitu wala taisul ghanam, jangan juga yaitu kambing penjantan. Tahu pejantan ya? Ya, pacak bahasa Indonesianya itu ya, yang suka memacak atau menjadi air spermanya dimanfaatkan ya. Maka jangan kambing pejantan, kata Nabi. Wala yujma baina mutafarriq, dan jangan disatukan yang terpisah. Wala yufarriq baina mujtami'in khasyatas sadaqah, dan jangan disatukan yaitu jangan dipisahkan yang bersatu karena takut sedekah. Maksudnya di sini Pak nanti ya. Artinya uh, ada orang yang punya lima, ya punya lima itu satu onta, ya. Nah gini. Ada si Ahmad punya lima, si Ali punya lima onta. Punya lima onta Pak, punya lima onta itu satu kambing Pak, zakatnya ya. Nah sekarang jangan dipisah. Oh ya, ketika punya lima dipisah. Maksudnya untuk lari dari zakat. Atau mengurangi, contoh si fulan punya lima, si fulan punya empat, maka dia satukan yang empat ke lima sehingga tetap satu kambing. Padahal yang empat sebentar lagi dia bisa memberikan satu zakat ya. Semoga dipahami ya. Baik. Lalu kata Nabi SAW, wal asatu fi kulli isrin, setiap 20 unta yaitu seekor kambing. Ya, ba'iran na'am. Sebentar. Wal usru fi kulli isrin ba'iran syat. Ya, kata Nabi, setiap 20 unta satu ekor kambing. Pada setiap 30 ekor sapi seekor tabi', itu anak sapi berumur 1 tahun. Pada setiap 40 ekor sapi seekor musinnah, itu berumur zakatnya satu ekor sapi berumur dia itu 1 tahun, 2 tahun, dan setiap 40 ekor kambing seekor kambing, ya. Maka itu maksudnya itu adalah penjelasan zakat. Nanti itu babnya bab khusus ya. Lalu kata Nabi, lihat di akhir suratnya, wa usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Maksudnya di sini dengar takwa kepada Allah, dengar dan taat kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada imam, kepada raja. Ya, dengar dan taat. Liman wallahullahu amrakum, bagi orang-orang yang mendapatkan yaitu amanah memerintah di tengah kalian, ma'ata Allah, sama mereka mentaati Allah. Lalu wala damam mri'in muslimin illa bihaq, tidak boleh mencucurkan darah seorang muslim kecuali dengan benar. Wala malu mri'in illa anti binafsin, dan tidak boleh mengambil harta seorang muslim ya kecuali dengan yaitu hati yang senang. Lalu kata Nabi, waman kana min yahudiyin, aneh Pak. Dan adapun siapa saja di kalangan Yahudi, maksudnya kalian di antara kalian yang masih megang Yahudi atau Nasrani atau masih dalam keadaan Nasrani, tidak mau ke Islam, fa innahu la yufna dinuhu, maka tidak dipaksa meninggalkan agamanya, namun mereka wajib membayar jizyah, wa alaihil jizyah fi kulli hali min dinar, atas setiap orang dewasa 1 dinar atau senilai dengan dari kain ma'afir, kata beliau ya. Itu apanya? Ma'afir itu ya, kain yang terhormat dari kain orang Yaman. Itu surat Nabi SAW, balasan Nabi SAW. Yang tentunya subhanallah, dari balasan ini pertama surat orang-orang Himyar
bagaimana subhanallah mereka menyatakan Islam ya, dan mereka siap untuk menerima Islam apapun konsekuensinya, bahkan mereka yaitu meminta delegasi yang diutus untuk mengajarkan mereka lebih Islam ya. Dan Bapak Ibu subhanallah, kata Imam Ibnu Katsir, Allahu Akbar, di antara pertolongan Allah masuknya orang Yaman berbondong-bondong, bahkan seluruhnya masuk Islam. Subhanallah. Dari itu Himyar khususnya, dan dari Kindah, dan juga dari Hamdan juga mereka pun masuk Islam. Dari Shimal, dari utara juga masuk Islam. Sampai hari ini Yaman menjadi negara Islam, walaupun masih tersisa sedikit dari kaum Nasrani di sana. Masyaallah muslimin. Kemudian Allahu Akbar, surat Nabi SAW begitu indah surat ini ya, di mana Nabi SAW ya menjadi pelajaran bagi kita untuk menegakkan tauhid, menegakkan rukun Islam. Lalu secara khusus Nabi yaitu untuk ekonomi ya negara itu senantiasa diperhatikan, yang kaya memberikan miskin, kemudian menunaikan zakatnya, dan saling bertakwa dan taat kepada pemerintah ya, dan kepada pemimpinnya selama tidak perintahnya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masih ada Yahudi dan Nasrani dan mereka tidak mengganggu, tidak mengusir, maka tidak boleh dipaksa. Namun kalau mereka mau tinggal di negeri kaum muslimin, mereka wajib membayar zakat. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah. Ya, luar biasa. Ini mohon maaf Pak Bu. Saya tutup dengan perkataan Imam Ibnu Taimiyah tentang faidah dari surat yang Nabi utus kepada Raja Himyar. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, wa ma katabahun nabi, dan apa yang ditulis oleh Nabi limuluki Yaman, ya untuk para raja-raja Yaman, ya dulu menunjukkan faidah bagi kita anna dukhul fil Islam, bahwasanya masuknya seseorang ke dalam Islam, dan alhamdulillah kita sudah muslim semuanya, yastalzimul iltizam bil ahkam, maka konsekuensinya kita harus menegakkan dan berpegang teguh dengan hukum-hukum Islam. La mujaradul iqrar, tidak cukup cuma ngaku sebagai muslim. Yang ada hari ini Masya Allah ya, muslimnya banyak alhamdulillah yang masuk Islam, atau kaum muslimin penduduk Islam di negeri kita. Bahkan kita boleh berbangga ya bahwasanya Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Tetapi subhanallah, keislamannya butuh kita bimbing, butuh kita suntik, butuh kita terus yaitu ya ajak kepada ya pundi-pundi keislaman. Minimal 5 rukun Islam tegak Pak, beres sebetulnya. Minimal 6 rukun iman tegak. Allahu Akbar. Masalahnya rukun Islam saja tercoreng, rukun iman saja tercoreng. Ya salam lah. Maka namun ini tidak membuat kita pesimis. Apa yang bisa kita lakukan untuk terus membimbing diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan masyarakat kita, bahkan pemimpin-pemimpin kita untuk berpegang dengan Islam. Karena wallahi bahwasanya kata Umar bin Khattab, nahnu a'azzana bil Islam, kitalah kaum yang Allah gagahkan dengan Islam. Lalu kata Allah, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, kegagahan itu hanya bersama Allah, bersama Rasulnya, dan bersama orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga banyak sedikitnya hari ini memberikan manfaat, memberikan support, memberikan semangat, dan memberikan yaitu ya semakin kita mengagumi Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW dengan cerita sekelumit tentang wufudul himyar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian para jemaah kajian dari Ustadz Fahrudin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk para penanya. Baik, ini sudah ada 2 yang raise hand. Saya persilahkan yang Putri Zuasti yang pertama ini tadi. Dipersilakan. Bismillah, jazakallahu khairan faus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustadz. Amin. Ustadz, afwan Ustadz, ketika setelah turunnya surat An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath itu, apakah benar Ustadz sahih riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika ruku dan sujud
rutin membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu Ustaz. Dan apakah itu memang kita dianjurkan untuk memperbanyak yang itu atau cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ketika ruku gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang kedua Ustaz, tentang nasihat Ustadz. Tadi kan Ustadz sedikit menyinggung masalah bepergian ke negara kufar Ustadz. Qadarullah ini teman Ana sudah dinasehati masih belum bisa ya Ustadz, dengan alasan beliau katanya pakai paketnya paket wisata muslim Ustadz. Jadi nanti di sana dicarikan makanan yang halal, dicarikan masjid, tapi negara yang ditujunya negara kufar, ke China gitu Ustadz. Alasannya itu, dan qadarullah juga tanpa mahram gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. pertanyaan. Di mana dijawab, Pak Indra? Iya, langsung Oke. Ustaz, silakan tafadhol. Nah, pertanyaan pertama benar. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nabi SAW kata Aisyah, ketika turun surat itu, dan surat tadi kata semua sahabat Masya Allah gembira kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Ya, kata sahabat yang kenapa kau menangis? Bukankah ini surat kegembiraan, surat kemenangan, manusia berbondong-bondong? Kata Abu Bakar, ajal. Aku mencium sudah dekat ajal Nabi. Kenapa? Nabi sudah diperintahkan bertasbih, bertahmid, beristighfar, berarti tugasnya sudah mau selesai. Dan betul. Ya, 3 bulan setelah itu Rasulullah wafat setelah turunnya surat An-Nasr. Nah, lalu kata Aisyah, ketika setelah turun ayat ini, beliau ketika sujudnya di antara dzikir sujud dan ruku beliau, ya, yaitu membacakan yang tadi Ibu baca, subhanakallahumma fasabbih subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfir Allahumma gfirli. Ya, na'am, maha suci engkau, segala puji bagi engkau, dan ya Allah ampunilah aku. Itulah kebanyakan zikir Nabi dalam sujud dan rukunya. Dalam sujud dan rukunya. Lalu bagi kita gimana? Boleh, silahkan. Itu bagian dari pilihan kita. Dan bagusnya semuanya kita baca. Maksudnya gini, terkadang kita baca ini, terkadang baca itu. Contoh subhanallah a'la. Contoh lagi subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Contoh lagi yang tadi subhanakallah bihamdika Allah maghfirli. Namun kata para ulama, kalau bisa satu paket. Contoh misalkan rakaat ini rukunya subhanallah azim, maka subhanallah a'la sujudnya. Rukunya subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh, maka sujudnya juga subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Rukunya subhanakallah bihamdika Allah maghfirli, ya sujud juga subhanakallah bihamdika Allah maghfirli. Begitu baiknya. Sehingga jadi bagi kita silahkan, Masya Allah. Ini salah satu yang sangat bagus dan sekaligus itu doa. Ya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Itu pendapat itu adalah hadis dari Aisyah, ya, dan ini hadis sahih datang dari Nabi datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Terkait yang kedua, yaitu na'am. Tentunya Bapak Ibu, mohon maaf ya, subhanallah. Ada sesuatu yang mahal yang harus kita jaga. Ada sesuatu yang mahal yang harus kita jaga. Apa itu? Itu agama kita. Agama kita. Ya. Dari apa Pak Bu kita jaga Pak Bu? Dari syubhat dan syahwat. Dari syubhat dan syahwat. Ya, dari syubhat dan syahwat. Makanya Nabi SAW, ya, berhijrah dari kota Mekah karena dia tidak bisa lagi tidak bisa lagi menjaga yaitu agamanya. Ya, Nabi sudah terancam, syubhat merajalela. Syubhat itu kekeliruan memahami agama. Ya, atau syahwat. Maka kita diperintahkan hijrah. Karena ada sesuatu yang harus kita yang kita jaga itu agama kita. Kita ini selamat dengan apa sih? Dengan agama. Ya, ingat, kita ini selamat dengan agama. Dan di hari kiamat, di kuburan yang pertama kali ditanya apa? Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa rob ente? Siapa apa agamamu? Ya, kemudian siapa nabimu? Siapa yang bisa jawab? Masya Allah, taman surga di kuburan. Dan nanti di hari kiamat, Pak Bu jamaah, la yadkhulul jannah illa muslimah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga kecuali yang muslim. Agama ini luar biasa. Makanya tiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Maka kita harus jauhi perkara-perkara yang bisa merusak agama kita. Nah, salah satunya, mohon maaf, negeri non-muslim itu negeri syubhat dan syahwat. Negeri syubhat dan syahwat. Syubhat karena mereka beragama tidak di atas agama kita.
Mungkin kita terpincut melihat patung gede, wih gagah banget patung. Nanti selfie di belakang patung, gubrak. Hah? Iya, terpincut kita. Siapa kira kita bisa menjaga hati kita ini lemah. Belum lagi syahwat, ya Allah. Luar biasa. Negeri syahwat. Bagaimana wanitanya, mohon maaf, tidak berpakaian. Makanya orang bilang kalau ke negeri Eropa, ke negeri kafir, musim dingin. Soalnya pakai baju semua tuh. Musim panas, telanjang semua itu. Allahul musta'an. Ya. Maka kaum muslimin subhanallah. Sejatinya kita hijrah dari sana. Bukan kita datang ke sana. Sejatinya hijrah untuk menyelamatkan agama kita. Bukan datang ke sana. Maka datang ke sana itu ya ada beberapa kondisi. Pertama contoh misalkan kalau tadi maaf ya negara China. Kalau kita contoh karena sekarang kalau kita ke Saudi nih Pak, naik pesawat China, mau tidak mau kita harus transit Pak. Transit itu sehari semalam Pak. Ya gimana lagi tuh? Karena kita pakai pesawatnya China, maka kita harus transit gimana lagi gitu. Ya ini transit saja. Ya sudah gimana lagi, gitu kan? Tapi kita tidak niatkan rekreasi di sana. Ya, atau kita ada ilmu yang kita tidak bisa dapatkan kecuali di negeri kafir, sementara ilmu itu manfaat untuk kaum muslimin di negerinya, maka kita nuntut ilmu. Atau kita mendapatkan tugas atau pekerjaan yang memang harus dilakukan di negeri sana. Namun para ulama mensyaratkan harus Anda memiliki satu ilmu yang kuat dan yang kedua iman yang tinggi. Ilmu yang kuat agar Anda tidak terkena syubhat, iman yang tinggi agar Anda tidak terkena syahwat. Saya mohon maaf ya, dapat cerita teman yang di Amerika, ya, mereka bilang anak-anak mereka, anaknya cerita, ya, bahwa di sana itu, mohon maaf, kalau umur 15, ya, umur ya sudah mulai balik tuh, maaf ya, belum zina, itu dikecengin. Iya, dianggap sok suci gitu loh. Kalau belum umur 15 belum berzina. La ilaha illallah. Belum minum khamar, belum zina, pergaulan bebas. Ya Allah, syahwat. Siapa yang bisa menjaga diri kita? Ya maka maka oleh karena itu perlu wallahu alam Syekh Utsaimin sangat bagus coba nanti Ibu bahas atau baca syarah Riyadhus Shalihin ada sudah terjemah ke Indonesia Riyadhus Shalihin bab innamal a'malu binniyat lalu di situ tentang hijrah ya lalu Syekh Utsaimin membahas tentang hukum safar rihlah itu rekreasi ke negeri kafir. Ada di situ. Yang pasti kesimpulannya adalah tidak dibolehkan. Haram untuk sengaja-sengaja ya untuk rihlah safar yang harusnya kita hijrah malah kita datang. Bahkan kita berikan devisa untuk mereka yang harusnya kita ya dan seterusnya. Maka wallah alamnya itu tentunya sesuatu yang untuk diri kita. Adapun orang lain, kewajiban kita menasihati ya kemudian memberikan dengan cara yang baik tentunya dengan tidak caci dengan tidak maki ya. Didengar alhamdulillah ya sudah tidak didengar kita doakan. Semoga Allah kasih hidayah dan didoakan semoga ditetapkan Islam dan imannya. Na'am wallah alam. Baik, Ahwan terima Ustadz kasih. menambahkan sedikit host tadi Ya. terkait dengan bacaan ruku dan sujud Rasulullah SAW itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu ada batasan 3 kali minimal atau gimana ya Ustadz ya? Ya, 1 kali minimal. Nah, Standar umum 3. Terus mau berapa silahkan. Mau 100, mau 200 ya. Perpanjang ya. Nah, apalagi Anda ketika sholat malam Anda bebas. Tapi kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Masya Allah jadi imam baca 100. Yang di belakang waduh. Ya, adapun jadi imam tidak. Nah, Baik. jazakallah khairan Ustadz, jazakallah khairan host. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Fi amanillah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari Pak Fahdi yang sudah raise hand, silakan. Fahdi, ya silakan. Dinyalakan mic-nya Pak. Ya. Baik. Silakan Pak. Pertanyaannya Ya. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Moderator, Pak Ustadz, mungkin saya ingin ada sedikit ingin bertanya, itu mengenai bahwa pada saat terjadinya surat itu menunjukkan bahwa telah tampak ya sesuai dengan ayat Al-Quran telah tampak bahwa kemenangan bagi umat Islam. Jadi artinya pada saat itu umat Islam itu nampak nyata bahwa memang sangat kuat ya dan sangat kuat dan sangat istilahnya sangat aman dan nyaman
Ya, sehingga muncullah orang-orang mau masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nah, kemudian masalah di situ tentu Pak Ustadz, di situ kan yang menyebabkan ya, bukan yang menyebabkan ya, tapi secara sistematis itu karena pemimpinnya. Karena yang memimpin adalah Rasul pada saat itu. Kemudian berhubungan dengan Pak Ustadz sampaikan tadi adalah salah satunya itu salat, itu yang menyebabkan suatu bangsa itu baik salat, karena pemimpinnya yang mengimami salat. Karena kan Nabi Muhammad sendiri yang mengimami salat. Kemudian turun khalifah juga yang mengimami salat itu khalifah. Kemudian kalau kita lihat belajar sejarah-sejarah, apa benar saya nggak tahu, yang terakhir itu dinasti Utsmaniyah itu pada saat ada yang terkenal itu mengenai Al-Fatih, dan Al-Fatih itu beliau yang mengimami salat. Jadi artinya umat Islam itu sangat tergantung kepada pemimpin. Jadi selama kita tidak mempunyai pemimpin yang bisa memimpin sholat dengan baik, jadi kayaknya sejarah membuktikan mungkin kita akan terus-menerus menjadi lemah di dalam kehidupan di dunia ini. Tentu di akhirat mungkin ya banyak juga yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana begitu kira-kira Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Semoga Pak Fahdi ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini pertanyaan sekaligus sebetulnya ulasan. Dan itu benar. Ya, itulah, kan saya bilang tadi, kemasan Islam 3 tadi. Pundi-pundi gagahnya Islam tadi. Akidah yang kuat. Sholat yang ditegakkan secara berjamaah. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ukhuwah, persaudaraan. Ya, ukhuwah, persaudaraan yang kuat kaum muslimin. Ya, itulah yang menjadi pundi-pundi tegaknya, hebatnya, gagahnya Islam. Dan itu memang sejatinya demikian. Ya, bahwasanya para ulama, Bapak Ibu, contohlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Siyasah Syar'iyyah, politik Islam. Politik Islam, ya. Yang di situ menyebutkan tentang bagaimana kepemimpinan, bagaimana ngurus negara, ngurus daulah, ya. Bagaimana lihat Pak Bu, daulah Islam begitu gagah tegak menjadi daulah adidaya. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman yaitu para sahabat setelahnya, bahkan muncul lagi dan muncul timbul, ya. Muncul misalkan di zaman Al-Fatih tadi, di mana itu di Konstantinopel, ya. Kemudian sebelumnya kita daulah Abbasiyah, daulah Umayyah di mana di sampai Romawi, Masya Allah, ya Allah, nangis. Anda pernah ke Spanyol tidak? Kalau Anda pernah ke Spanyol, Anda menangis. Allahu Akbar. Ya, walaupun ya tadi kembali negara kafir tapi ya. Tapi ya sudah di situ ada apa namanya? Ada asar Islam. Masjid Cordoba yang dulu menjadi zaman keemasan Islam, ya Allah, sekarang sudah menjadi apa namanya? Gereja katedral terbesar. Ya Allah, masih ada tulisan-tulisan ayat Quran di sana. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, idealnya demikian. Dan tentunya betul politik Islam, bahwasanya Islam itu tidak dipisah dari dunia. Ya, tapi terjadi apa yang terjadi. Bagaimana pemikiran memisahkan Islam dan dunia, pemikiran liberal. Pemikiran yaitu apa istilahnya, yang memisahkan Islam dari dunia dari agama, ya. Sampai hari ini Pak, mohon maaf nih, pendidikan di negeri kita sekulerisme, ya, pendidikan sekuler. Subhanallah, semoga Allah berikan hidayah kepada para pengampu negara kita. Coba, Anda mau belajar agama di mana? Di MTS. Kalau Anda mau belajar umum di mana? Di SMA, SMP. Subhanallah, dipisah antara agama dan dunia, ya. Dipisah, pemisahan yang luar biasa. Padahal subhanallah tidak akan tegak dunia tanpa agama. Tidak akan tegak sosok. Makanya luar biasa muncullah generasi-generasi yang pinter tapi tidak suci. Sebagaimana kata ulama, dakaan wala zakaan, pinter. Masya Allah, pinter matematiknya, pinter ini, pinter itu, pinter ini, pinter. Masya Allah. Tapi tidak suci. Apa yang terjadi? Ya sudah yang kita lihat sekarang. Ya mohon maaf ya Allah, yang ini selingkuh, yang ini zina, yang ini khamr, yang ini korupsi, yang ini. Pinter-pinter mereka. Tapi tidak suci. Kenapa? Karena terjadi pemisahan antara dari mulai puncak pimpinan sampai yaitu rakyatnya. Bukan hanya pimpinannya, rakyatnya.
Nah, oleh karena itu Nabi SAW subhanallah, urusan sholat ini urusan nomor satu sebetulnya setelah dua kalimat syahadat. Makanya Allah bilang tadi, alladzina imakkanahum fil ardi. Orang-orang yang ingin dikuatkan di bumi, aqamus sholat. Hendaknya menegakkan sholat. Tegakkan sholat. Oleh karena itu subhanallah kita masih sedikit lah, masih terobati lah. Masih ada negara di mana kalau 5 menit atau 5 menit menjelang adzan tutup semua toko-toko. Ya, alhamdulillah di kota Makkah dan Madinah masih tegak ya. Alhamdulillah. Nah, semoga saja kita doakan ya, yang pasti tentunya itu harapan kita. Namun tentunya dekadensi akan terjadi ya. Namun alhamdulillah kita tidak boleh berputus asa ketika Nabi mengatakan satakunu asara dhalamah fasaqah, kan muncul ke tengah kalian yaitu pemimpin yang mementingkan diri sendiri, dhalamah, dhalim, fasaqah, fasik, ya. Bahkan memukul punggung kalian, mengambil harta kalian. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunadbiduhum bisayf? Apakah boleh kami tebas leher mereka ya Rasulullah, kami bunuh mereka, kami bom mereka Rasulullah? Qala la, tidak. Ma aqama fikumus salat. Selama mereka masih menegakkan salat dan membiarkan kalian salat. Alhamdulillah. Maka kita masih punya sesuatu yang alhamdulillah sesuatu yang menghibur kita. Pemimpin-pemimpin kita masih muslim dan kita ya, semoga kita berbaik sangka mereka masih sholat. Dan mereka pun tidak melarang kita sholat. Dikumandangkan adzan, berkumandang di setiap mimbar-mimbar. Hanya memang PR kita sempurnakan. Bagaimana kita ajak pemimpin-pemimpin kita sholat. Pemimpin-pemimpin kita menjadi imam. Menjadi imam. Ya, gitu. Atau delegasi-delegasi mereka, RT-nya, RW-nya. Masya Allah. Tapi kan itu tidak seperti membalikan tangan. Ya tidak mudah. Di zaman seperti ini. Maka ya sudah, apa yang bisa kita lakukan? Kita doakan. Ya, kita doakan. Pertama, diri kita dulu. Keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir alaiha, dan sabar. Jangan kita bicara pemimpin, mungkin ponakan kita ada yang sholat tuh, paman kita ada yang sholat tuh, bahkan istri kita sholatnya wasoh ya jam maghrib subuh jam 7 tuh, dan seterusnya anak kita mungkin ya Allah sholat subuhnya susah, ya sudah bismillah, ini keluarga kita. Lalu kita kita ajak, kita doakan ya, atau pemerintah kita untuk mereka bisa menegakkan sholat ya, dan seterusnya. Alhamdulillah ya, dan itulah yang bisa kita lakukan pertama, yaitu doa ya. Makanya di antara ciri Ahlussunnah mendoakan dirinya, keluarganya, dan juga pemerintahnya, dan juga kaum muslimin ya, berikan hidayah kepada kaum muslimin. Itu kita punya kunci yang kuat yang Allah Maha bisa membolak-balikan. Doakan. Yang kedua adalah yaitu nasihat. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Nasihati di grup keluarga, di grup anak-anak, di grup masyarakat. Ayo tegakkan sholat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kita bersabar dengan kondisi seperti ini. Karena semakin akhir zaman memang kondisinya sunatullahnya bukan semakin baik, tapi semakin buruk, subhanallah. Ya, maka alhamdulillah. Tapi kita bersyukur, Pak. Saya mengatakan kita bersyukur tinggal di Indonesia ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Dakwah begitu mudah. Ya, kemudian sholat pun tidak dilarang. Ya, bab sholat, Masya Allah, masih adzan berkumandang. Puasa, Masya Allah, ngabuburit masih rame. Sahur kan gitu kan. Ya, kemudian haji juga kita ngantrinya luar biasa, zakat masih ditunaikan. Makanya saya masih yakin ya dengan pendapat saya bahwa Indonesia masih dikatakan negeri Islam. Kenapa? Karena pundi-pundi Islam masih nampak. Apa pundi Islam? 5 rukun Islam masih nampak. Rukun iman masih nampak. Ya, maka perlu disempurnakan. Bukan dibombardir, bukan dibom, bukan dikafirkan lah, bukan. Tapi ayo diajak, bukan dipukul, dirangkul, bukan dicaci tapi dicintai. Ayo dengan hikmah kita ajarkan pundi-pundi Islam. Ya Allah, sayang Pak Bu. Saudara kita Muslim punya mutiara, tapi mereka tidak sadar mereka punya mutiara. Apa mutiaranya? Islam. Aslim taslam, itulah surat Nabi kepada Heraklius. Masuklah kau ke dalam Islam, kau pasti selamat. Kita sudah masuk Islam, tapi masalahnya kita nggak pada selamat. Kenapa? Karena Islamnya tidak murni. Islam penuh dengan syirik. Islam penuh dengan bid'ah. Ya Allah, sekarang pemuka apa itu? Yang munculnya dai-dai, ya Allah, yang merusak Islam. Luar biasa. Makoli apa itu makoli? Ya, aku berbicara sama semut lah. Astagfirullah, yang kayak gini nih, sempalan. Nauzubillah. Oleh karena itu, yuk kuatkan Pak Bu ya keislaman kita dengan ilmu yang sahih yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Alhamdulillah sekarang mudah. Di situ ada Rojak TV, ada Insan TV, ada Fatwa TV. Ayo belajar. Ya,
Naam di media-media dan alhamdulillah ada kajian seperti ini. Panggil ustaz-ustaz yang haluannya, pemikirannya di atas sunnah, ya, tidak lebay apalagi alay. La, ya, tidak berlebihan dalam beragama dan juga alay juga. Yang ini alay, yang ini lebay, la, di atas sunnah, ya, dalil, ya, dan di atas tuntunan Rasulullah SAW. Saya kira cukup sudah setengah enam nih. Iya, Hah? baik. Ya benar Ustadz. Pak Fahdi semoga menjawab ya jawaban dari Ustadz. Alhamdulillah, Baik, jazakallah khair. ya jazakallah. Baik Ustadz, dipersilakan untuk pesan terakhir penutup begitu Ustadz untuk kita semua sekaligus untuk doa penutup majelis, dipersilakan. Baik, barakallahu fikum. Pesan terakhirnya, yang paling penting, akhi, apa yang menjadi kuat Nabi dan sahabatnya sehingga menjadi adidaya secara personal, secara company, secara negara, bahkan tegak negara Islam, maka tegakkan 3 perkara tadi. Subhanallah. Ya, yang itu merupakan intinya, yaitu kuatkan tauhid kita, keyakinan kita. Wallahi, dengan tauhid kita akan bahagia. Dalam keadaan senang kita bersyukur, dalam keadaan sulit kita bersabar dan kita mengucapkan alhamdulillah, ya, dan kuat penghambaan kita, yaitu kuat keyakinan kita, ketawakalan kita, sambatan kita hanya kepada Allah, dan Allah sangat senang kalau dia dijadikan satu zat yang disembah, tidak ada yang beranak dan tidak diperanakan. Subhanallah, kaum muslimin kemarin luar biasa. Mohon maaf ya, terkadang kita, ya mohon maaf nih, bukan mengatakan Desember bulan sial, tapi ya sudah, Desember lagi, ya sudah, katakan wajar. Ya, tsunami ini Desember, itu Desember, wajar. Karena subhanallah. Bahkan tahun ini lebih gagah lagi nih. Ya, ada misalkan happy birthday rame-rame katanya berjamaah. Subhanallah. Ya, padahal Allah begitu murkanya. Allah sudah menyatakan jelas, tidak perlu ditafsirkan lam yalid walam yulad. Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Kita masih, ya, bertoleransi dengan toleransi yang bablas. Ya, ikut mengucapkan selamat lah, bahkan ikut mercusuarkan, ya, syiar-syiar mereka. Lah, kuatkan tauhid kita. Yang kedua, tegakkan salat. Tegakkan salat. Dan salat tegak saya bilang tadi 5. Khusyuk, ya, ikhlas, khusyuk, di atas sunnah, di awal waktu, dan jamaah bagi laki-laki. Jamaah bagi laki-laki. Yang kedua, yaitu kita kuatkan persaudaraan kita, ukhuwah, ya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan ada kebencian di hati kami terhadap orang yang beriman. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saudara kita ini ada saudara kita yang lurus, Masya Allah, di atas sunnah, yaitu tentunya kita cintai, kita jadikan sahabat karib kita. Ada saudara kita mungkin yang masih bengkok di atas syiriknya, bid'ahnya, itu juga saudara kita. Kalau dia muslim, maka jangan dipukul, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan ditonjok, jangan dibom, jangan dikafirkan. Tapi kita ajak, kita rangkul, ya, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, panggillah, ajaklah saudaramu kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan bijak, dengan nasihat yang baik. Yuk, ya, mereka sebagaimana kita tidak ingin tersesat, sebetulnya mereka pun tidak ingin tersesat. Namun jalan mereka qadarullah tidak lurus, maka kita ajak ke jalan yang lurus. Kemudian tentunya kaum muslimin rahimakumullah, naam, kita ajak keluarga kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus sempurnakan ilmu, karena sebetulnya semua ini frame-nya adalah ilmu. Kenapa si fulan soleh? Insya Allah karena frame-nya ilmu. Kenapa si fulan jahil, syirik, bid'ah, maksiat? Frame-nya adalah jahil, karena kejahilan. Maka kita, oleh karena itu, saya apresiasi, Masya Allah, ya, kajian Pugi Jaya dan yang lainnya, Masya Allah, ya, senantiasa semangat. Wallahi, selama orang punya semangat talabul ilmi, insya Allah dia lurus, insya Allah. Karena ada usaha untuk ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum, itu bisa saya sampaikan. Kita tutup perjumpaan kita, dan saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Dengan begitu berakhir sudah kajian kita pada sore hari ini. Dipersilahkan Ustadz untuk boleh Baik. meninggalkan Zoom. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada panitia boleh di